Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makharijul huruf yang kedua, yaitu al-halq atau tenggorokan, di mana al-halq ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tenggorokan bagian bawah, hurufnya adalah hamzah dan ha. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah, hurufnya adalah ha dan ain. Tenggorokan bagian atas, hurufnya adalah kha dan gha. Kha dan ghain. Kita coba akan belajar di tenggorokan bagian bawah terlebih dahulu. Hurufnya adalah hamzah dan ha. Hamzah sifatnya adalah syiddah, yaitu tertahannya aliran suara ketika kita mengeluarkannya. A, I, U, ba. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Kemudian contoh ketika sukun, mu'minun, ya'kulun, mu'minuna, ya'kulun. Kesalahan yang biasanya terjadi ketika mengucapkan huruf hamzah yaitu dengan tidak menahan suara kita ketika mengeluarkannya, sehingga yang keluar adalah huruf ain seperti mu'minun, ya'kulun. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kemudian huruf ha, selanjutnya adalah huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Huruf ha sifatnya adalah hams, yaitu berhembusnya udara ketika kita mengeluarkannya. Kesalahan yang sering terjadi yaitu dengan mengeluarkan huruf ha ini dari dada. Ha, ha. Seharusnya adalah ha, ha dari tenggorokan bagian bawah, atau dengan merubah huruf ha menjadi ha. Contoh, alhaakumut takatsur. Kemudian membacanya dengan alhaakumut takatsur atau ihdinas siratal mustaqim. Seharusnya ihdinas siratal mustaqim. Seharusnya seperti itu. Perbedaan antara huruf hamzah dan huruf ha adalah huruf ha dengan berhembusnya suara ketika mengeluarkannya, sedangkan huruf hamzah adalah dengan menahan ketika mengeluarkan suara kita. Kemudian selanjutnya bagian tenggorokan bagian tengah, hurufnya adalah huruf ain dan ha. A, ai, au, ba. A, ai, au, ba. Contoh ketika sukun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau mu'tadin. An'amta, an'amta. Seperti itu, dengan cara mengalirkan suara kita, karena sifatnya huruf ain adalah bainiyah atau tawassut, yaitu mengalirnya suara ketika mengeluarkannya. Kesalahan yang biasanya terjadi adalah menahan suara kita sehingga mengeluarkan suara hamzah ketika mengucapkannya. Contohnya,
an'amta, jadi tidak ada bedanya. Atau ketika kita membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, harusnya a'udzu, a'udzu. Nah, seperti itu. Dibedakan antara alif dan ain atau hamzah dan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Sifat dari huruf ha ini adalah hams, yaitu berhembusnya suara ketika mengeluarkannya. Ha, hi, hu, bah. Contoh ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan yang biasanya terjadi adalah dengan merubah huruf ha menjadi ha. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti ini tidak dibenarkan karena Ar-Rahmanir Rahim adalah huruf ha, bukan huruf ha. Perbedaan antara huruf ha dan ain adalah huruf ha yaitu ketika mengeluarkan ada suara hembusan udara, sedangkan huruf ain tidak ada hembusan. Selanjutnya, bagian tenggorokan atas yaitu hurufnya adalah huruf kha dan gha. Kha, gha. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang huruf-huruf yang ketika mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi O. Ketika fathah tidak perlu memonyongkan bibir kita, melainkan hanya membuka mulut kita saja. Gha, 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 kha, kha, gha, kha. Kecuali ketika berharokat dhammah. Ghu, gha, ghi, ghu, bagh, gha, ghi, ghu, bagh, gha, ghi, ghu, bagh. Atau ketika atau huruf kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Bakh. Kha, khi, khu, bakh. Kesalahan yang biasanya terjadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, terutama di bacaan ghairil maghdubi, itu dengan tidak menempatkan makhrajnya pada tenggorokan bagian atas, yaitu dengan ghairil maghdubi. Nah, seperti ini biasanya yang sering terjadi, ghairil maghdubi. Seharusnya adalah ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Contoh yang lain, ghafilun, ghafilun, bukan ghafilun, bukan seperti itu. Atau contoh huruf kha, khalidun, khalidun, bukan dengan cara memonyongkan bibir kita, misalnya ghafilun, ghafilun, atau khalidun. Tidak seperti itu, karena sekalipun dia berbunyi huruf O, tapi ketika berharokat fathah tetap tidak memonyongkan bibir kita, melainkan hanya membuka sedikit saja.
dengan membuka bibir kita saja. Gha, gha, ghi, ghu, bagh. Kha, khi, khu, bagh. Kecuali ketika berharokat dhammah. Ghu, khu, baru dimonyongkan bibir kita. Demikian huruf-huruf yang keluar dari al-halq. Dari keenam huruf ini ada perbedaan ketika kita membacanya, yaitu huruf yang dibaca tipis dan huruf yang dibaca tebal. Huruf yang dibaca tipis adalah huruf hamzah, ha, ain, dan ha. Ketika mengucapkannya yaitu dengan meringis dan membuka mulut kita sedikit saja. Namun ketika kita membaca huruf-huruf isti'la, yaitu huruf tebal, yaitu ghain dan kha, membuka mulut kita sedikit lebar dibandingkan dengan huruf tipis yang tipis. Gha, gha, kha, gha, kha, seperti itu. Demikian huruf-huruf al-halaq, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa mempraktikannya di dalam kita membaca Al-Quran. Saya akan mencoba untuk mempraktikannya di dalam membaca Al-Quran. Saya di sini memilih surat Al-Muluk ya. Kenapa saya memilih Al-Muluk? Karena surat Al-Muluk ini sering kita baca, yaitu di ayat kedua ya. Di ayat kedua saya akan mencoba untuk mencontohkannya. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kita ulangi lagi. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa mempraktikkan huruf-huruf al-halq ini ketika kita membaca Al-Quran, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.